Seringkali kita menilai seseorang hanya dari satu hal. Hartanya, kalau dia miskin, kita bilang, wah, orangnya pasti sederhana dan rendah hati. Kalau dia kaya, kita langsung curiga. Hati-hati, biasanya orang kaya itu sombong. Seolah-olah kekayaan otomatis menghapus kebaikan. Padahal, sejarah, pengalaman hidup, bahkan kisah para nabi, berulang kali membuktikan sebaliknya. Di video ini, kita akan belajar satu hal penting. Tidak semua yang tampak tinggi itu angkuh, dan tidak semua yang tampak rendah itu mulia. Mengapa stigma ini begitu kuat? Karena manusia punya kecenderungan membandingkan diri. Saat melihat orang yang hidupnya lebih mapan, secara tidak sadar muncul perasaan minder, takut tertinggal, atau merasa tidak adil. Dari perasaan itu, lahirlah pembelaan diri. Ah, dia mah sombong. Padahal seringkali, orang itu hanya diam, bukan merendahkan. Orang itu hanya sibuk, bukan menghindar. Dan orang itu hanya menjaga jarak, bukan merasa lebih tinggi. Mari kita mundur ke masa yang paling jujur dalam sejarah. Zaman Nabi Muhammad. Kisah 1. Abdurrahman bin Auf, kaya, tapi tak pernah pamer. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Nabi yang sangat kaya raya. Hartanya luar biasa, kafilah dagangnya masuk Madinah sampai unta-unta memenuhi jalan. Orang-orang terkejut melihat kekayaannya. Sebagian orang mulai berbisik, dia ini pedagang besar. Jangan-jangan cintanya pada dunia. Tapi apa yang terjadi? Suatu hari, Abdurrahman bin Auf menyedekahkan ratusan unta penuh dengan barang dagangan, seluruhnya untuk perjuangan Islam. Sampai Rasulullah bersabda bahwa Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan merangkak, bukan karena sombong, tapi karena beratnya tanggung jawab harta yang ia miliki. Ia kaya, tapi hatinya sangat lembut. Ia diam, tapi amalnya berisik di langit. Inilah kisah yang sangat kuat. Utsman bin Affan radhiyallahu, beliau adalah sahabat Nabi yang sangat kaya, sangat dermawan, tapi dikenal pendiam. Karena sikap diamnya, sebagian orang menyangka Utsman ini dingin, terlalu elit, terlalu jauh dari rakyat. Namun sejarah mencatat satu peristiwa besar. Saat kaum muslimin kekurangan air, sumur Raumah dikuasai oleh orang Yahudi dan air dijual mahal. Utsman bin Affan membeli sumur itu dengan hartanya sendiri, lalu mewakafkannya untuk umat Islam, gratis. Dan saat perang Tabuk, di saat kondisi sangat sulit, Utsman menyumbangkan ratusan unta, emas, perbekalan perang. Rasulullah sampai berkata, tidak ada satupun perbuatan Utsman setelah hari ini yang akan membahayakannya. Bayangkan, orang yang dulu disangka dingin dan sombong, ternyata menjadi penopang umat. Pola ini tidak berubah sampai sekarang. Steve Jobs disebut arogan, mengubah dunia teknologi. Elon Musk disebut sok jenius, mendorong masa depan energi. Bill Gates dicap cinta uang, menyumbang triliunan untuk kemanusiaan. Di setiap zaman, orang yang berada di depan selalu lebih dulu disalahpahami. Karena kebaikan yang tenang tidak seviral kesombongan yang terlihat. Banyak orang baik tidak suka menjelaskan diri, bukan karena mereka sombong, tapi karena mereka percaya amal tidak butuh pembelaan. Orang yang banner-banner sibuk berbuat baik tidak punya waktu untuk membuktikan dirinya. Dan seringkali orang seperti inilah yang paling mudah disalahpahami. Sejarah mengajarkan kita satu hal penting. Harta tidak menentukan nilai manusia. Kesombongan tidak diukur dari kekayaan, dan kebaikan sejati seringkali tersembunyi. Jangan cepat menilai, karena bisa jadi orang yang kamu anggap sombong hari ini adalah orang yang diam-diam menjadi jawaban doa banyak manusia. Dan semoga saat kita diberi kelapangan rezeki nanti, kita tetap memilih rendah hati, seperti mereka yang telah dicontohkan oleh sejarah.